Edi Rahmayadi ini tentu merasa berterima kasih dan bersyukur sekali karena kalau tidak ada PDIP di sini, ya dia akan menjadi penonton di kontestasi pemilihan gubernur Sumatera Utara. Satu hal yang sangat ironi tentunya karena beliau ini adalah pernah menjabat gubernur ya. Jadi ini menjadi fenomena baru kalau misalnya Edi Rahmayadi Pak Edi ini tidak jadi maju di Pilgub Sumatera Utara. Nah beruntunglah masih ada PDIP karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Bang Ilo di channel YouTube Hobby Production. Senang sekali tentunya hari ini, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan tentu kami berharap segala aktivitas keseharian kita tentunya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Nah di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang situasi atau dinamika politik yang ada di Sumatera Utara. Sebagaimana kita tahu bahwa Sumatera Utara ya, hampir saja pelaksanaan kontestasi pilkada serentak yang ada di sana itu berlangsung dengan kolom kosong atau kota kosong yang rame-rame dibicarakan dan menjadi fenomena di pilkada serentak tahun 2024 ini, teman-teman sekalian. Nah, akhirnya kontestasi melawan kota kosong di Pilgub Sumatera Utara tidak menjadi kenyataan. Setelah Edi Rahmayadi, petahana Gubernur Sumatera Utara 2018-2023, diusung oleh PDIP. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa mantan wali kota Medan, Bobi Nasution, yang juga menantu Pak Jokowi, maju setingkat menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Bobi diusung oleh koalisi gemuk, Koalisi Indonesia Maju, ditambah partai lain di luar Kim. Selengkapnya partai yang ada adalah Gerindra, kemudian ada Golkar, kemudian ada PAN, kemudian ada Nasdem, ada Demokrat, PKB, dan terakhir nih yang paling heboh ini teman-teman yang tidak disangka karena partai ini sebelumnya adalah pengusung Edi Rahmayadi di Pilgub sebelumnya ya, ketika Edi Rahmayadi akhirnya terpilih menjadi gubernur di Sumatera Utara adalah PKS. Nah, teman-teman sekalian, beruntung masih ada PDIP yang perolehan kursinya ada 20. Cukup untuk mengusung sendiri calon gubernur dan wakil gubernur di Sumatera Utara. Nah, andai tidak, dipastikan Bobi Nasution akan menghadapi kolom kosong. Nah, teman-teman, di sini peranan PDIP bukan saja menyelamatkan Edi Rahmayadi untuk tetap melaju sebagai calon gubernur, melainkan juga PDIP dianggap sebagai penyelamat demokrasi karena melahirkan kontestasi yang sepadam. Nah, sayang memang dibalik gempuran dan fenomena dominasi elit partai yang tergabung dalam tim yang menentukan siapa yang akan bertarung dalam kontestasi pilkada, terutama di wilayah-wilayah strategis lain, teman-teman sekalian, seperti Jakarta, Jabar, Jawa Timur, PDIP tidak bisa berbuat banyak untuk mengusung lawan tanding karena perolehan kursi PDIP tidak cukup untuk mengusung sendiri. Ya contoh misalnya Jakarta, andaikan Jakarta PDIP cukup kursinya untuk mengusung sendiri, maka kemungkinan hiruk pikuk Jakarta tidak seperti sekarang ini. Artinya siapapun yang diusung oleh Kim pasti menemukan lawan tanding ya teman-teman sekalian ya. Nah, andai cukup, maka skenario atau konsensus untuk menguasai daerah-daerah strategis oleh Kim atau Kim Plus, jika itu sudah final, belum tentu bisa terwujud. Paling tidak mendapatkan lawan yang kompetitif. Tapi sayang PDIP di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi tidak cukup kursi untuk mengusung sendiri kader internal atau mungkin kader eksternal yang memiliki elektoral yang lebih baik
Karena itu tadi kursinya tidak cukup untuk mengusung atau memiliki tiket untuk melaju di pilkada serentak. Nah, teman-teman, oleh karena itu menarik untuk kita ikuti berita yang kami lansir dari CNN Indonesia. Yuk, ikuti, jangan di-skip ya. Nah, teman-teman, dilansir dari CNN Indonesia yang menulis berita dengan judul Edi Rahmayadi jadi keluarga besar PDIP, resmi didukung di Pilgub Sumatera Utara, teman-teman sekalian ya. Nah, Medan CNN Indonesia. Nah, kita baca beritanya teman-teman sekalian, supaya kita bisa pahami lebih jelas. Mantan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, mendapatkan dukungan dari PDIP untuk diusung menjadi bakal calon Gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2024. Tak hanya itu, Edi juga resmi menjadi keluarga besar partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu. Surat rekomendasi dukungan diberikan langsung oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun kepada Edi Rahmayadi saat apel siaga Satgas PDIP Sumatera Utara di Jalan Lapangan Astaka, Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu, tanggal 10 bulan 8 tahun 2024 tentunya teman-teman sekalian. Dalam kesempatan itu, Komarudin Watubun juga memakaikan rompi berlambang PDIP kepada Edi Rahmayadi. Rompi itu bertuliskan, tanda kutip, ayah untuk negeri, mengayomi keberagaman Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Mantan Pankostra tersebut juga dipakaikan peci hitam yang identik dengan Presiden Soekarno dan simbol rakyat Indonesia. Dengan dipakaikan atribut tersebut, maka Edi Rahmayadi resmi menjadi keluarga besar PDIP. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim dan memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, saya memasang topi ini sebagai tanda resmi beliau juga akan menjadi keluarga besar PDIP memimpin Sumatera Utara, ucap Komarudin. Nah, teman-teman sekalian, pemberian surat tugas tersebut disambut gembira Edi Rahmayadi. Ribuan kader PDIP yang hadir meneriakkan yel-yel dukungan kepada Edi Rahmayadi, teman-teman sekalian. Nah, memang Edi Rahmayadi ini tentu merasa berterima kasih dan bersyukur sekali karena kalau tidak ada PDIP di sini, ya dia akan menjadi penonton di kontestasi pemilihan gubernur Sumatera Utara. Satu hal yang sangat ironi tentunya karena beliau ini adalah pernah menjabat gubernur ya. Jadi ini menjadi fenomena baru kalau misalnya Edi Rahmayadi, Pak Edi ini tidak jadi maju di Pilgub Sumatera Utara. Nah, beruntunglah masih ada PDIP karena PDIP bisa mengusung karena kursinya cukup, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, acara itu juga dihadiri Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Republik Indonesia Yasona Lauli, pengurus DPD PDIP Sumatera, serta ribuan kader PDIP dari berbagai daerah. Saat ditanya kepada Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat terkait apakah dengan pemberian rompi dan peci menandakan Edi Rahmayadi resmi menjadi kader PDIP, dia tidak membantah ataupun mengiyakannya, teman-teman sekalian. Jarod mengatakan pemberian rompi dan peci itu menandakan Edi resmi menjadi keluarga besar PDIP. Kesimpulannya di sini bahwa dengan pemasangan peci khas daripada PDIP, pecinya Bung Karno, dan pemasangan rompi PDIP, maka sebenarnya secara otomatis ini
Edi Rahmayadi ini sudah menjadi bagian dari keluarga besar eh, PDIP. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira bagaimana ke depannya? Kalau kita lihat, ya PDIP sendiri mengusung Edi Rahmayadi, sementara Bobi Nasution yang merupakan juga menantu Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi itu didukung oleh partai-partai yang besar ya, baik yang tergabung di dalam KIM maupun yang di luar daripada KIM. Seperti kita ketahui bahwa ada PKS di situ. Nah, namun demikian teman-teman sekalian, tentu ini menarik ya untuk kita lihat. Paling tidak kesimpulan kita sampai hari ini, karena kita belum melihat bagaimana hasil-hasil survei yang ada di Pilgub Sumatera Utara ini, paling tidak Bobi Nasution mendapatkan lawan yang sepadan. Yang mungkin saja awalnya mereka andaikan dikasih pilihan, mungkin saja dia menginginkan lawan bukan Edi Rahmayadi atau mungkin yang lain. Tapi kenyataannya ya dia harus tetap berhadapan dengan Edi Rahmayadi, di mana di sini menariknya demokrasi yang ada di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, karena tetap ada kompetisi dan ini sangat kompetitif sekali. Jadi saya ingin menutup dalam video ini bahwa kita harus berterima kasih kepada PDIP. PDIP tidak hanya sekedar menyelamatkan Edi Rahmayadi untuk berkompetisi di Pilgub Sumatera Utara sehingga tidak terjadi kotak kosong, tetapi PDIP paling tidak di sini masih memberikan ruang demokrasi untuk masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Coba bayangkan, kalau PDIP bergabung dengan Bobi Nasution, memberikan dukungan yang sama dengan seperti PKS, maka tidak ada kontestasi sepadan. Nah, oleh karena itu teman-teman, pada momen yang satu ini kita harus memberikan apresiasi kepada PDIP. Teman-teman di PDIP selalu mengatakan begini, terlepas nanti siapa yang akan menang, tetapi kita sudah memberikan suguhan kontestasi yang menarik karena dua figur yang bertarung ini sepadan. Ya, kembali tentunya kepada masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Karena sesungguhnya itulah demokrasi. Siapapun nanti yang akan dipilih tergantung masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Tetapi paling tidak dengan hadirnya Edi Rahmayadi kembali bertarung di Sumatera Utara, maka masyarakat Sumatera Utara memiliki pilihan, tidak hanya satu pilihan saja. Saya Bang Ilo, terima kasih. Salam sehat, salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.